Mm-mm. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu teman-teman, ini ada Ibu Sunarwi dari Surabaya, Bu Nggih. Nah, Iya, eh, ada sabotase internal ya, mental block tentang bagaimana sebenarnya bisa bawa mobil ya. Cuma untuk ke jalan raya itu takut, Bu ya. iya. Nggak Ma- ada keberanian. Tiba-tiba berani saya hilang. Ya, maka sebenarnya nanti Ibu bisa rilis lagi dengan duduk tenang dulu, diam dulu. Ibu rilis sebenarnya emosi negatif yang menjadi sabotase internal itu adalah karena apa pernah ada omongan tadi bahwa hati-hati eh, kaca apa rem lampu mobil kalau Lampu belakang itu, kalau harganya. nubruk itu 1,5 juta. Nah, itu Ibu tulis ya, mungkin itu satu, dua, ada lagi mungkin ada dapat omongan apa gitu dari faktor eksternal ya. Mungkin akan Enggak sih, cuma itu. satu atau dua ya, atau dari persepsi ibu sendiri bahwa saat ini merasa takut, khawatir ketika mengendarai mobil ke jalan ya. Hmm. Nah, itu ibu Kalau real aku khawatirnya adalah berseberangan di jalan sempit. Nah, itu aku, wah, gak bisa mundur ini nanti apa gitu. Jadi, ketakutan saya di samping lampu itu adalah waktu mengendarai mobil di jalan sempit, kemudian ada mobil masuk. Nah, itu eh, aku sempat, wah, aku sengaja aku gak iso iki aku gitu. ya. Itu nanti ditulis ya, mungkin akan ada satu, dua atau tiga, mungkin bahkan sangat spesifik juga boleh Bu. Merasa khawatir ketika bawa mobil di gang sempit atau di lampu merah Mhm. ketemu mobil di depannya, kan begitu ya. Nah, Mhm. sesuai dengan enaknya ibu mau melepasnya itu kalimat yang apa sih? Nah, ini nanti Mhm. bisa rilis bersamaan atau ibu bisa mulai dari yang intensitasnya paling tinggi. Misalkan gini, dari yang pertama adalah ada emosi negatif di ketakutan rusak lampu belakang harganya mahal gitu ya. Mhm. Dua, ketakutan, kekhawatiran ketika berhadapan dengan mobil di depan, apalagi di gang. Yang ketiga Ya. apa ya seperti itu. Nanti ibu tulis itu. Nah, kemudian ibu cek nih dari skala 1 sampai 10 pada masing-masing ketakutan ini ada di angka di skala berapa. Kalau misalkan Mhm. eh, merasa takut dan khawatir gusar ketika di jalan sempit bertemu dengan mobil berhadapan, ini skalanya 10, ibu mau menyelesaikan ini dulu juga boleh, Hmm. atau nanti bersamaan tiga-tiganya juga boleh. Atau 4 atau 5 kan nanti ibu tinggal rilis sendiri. Nah, ini tahap pertama Bu ya, tahap pertama untuk tapping ya. Ini titik meridian salah satunya titik energi kita ada di dada sini Bu ya, ada di daerah Ya. ini, ya seperti itu. Nanti ibu bisa bisa lakukan ini setelah selesai sholat mungkin ya. Mhm. Eh, Kapan ibu ngerasa enaknya sambil yang tadi sudah dirilis itu 3 atau 4 atau 5 tadi itu dibaca bunyi. Mhm. Nanti ibu bisa menggunakan dua jari ini, jari telunjuk dan jari tengah Mhm. di sekitar dada, sebenarnya lebih tepatnya ada di tulang ini, kan ada sambungan tulang nih di sini ya. Ya. Nah, Ya. bisa digosok atas bawah atau juga putar melingkar arah jarum jam. Ya. Atur Oke. nafas dulu sampai ibu kemudian tenang ya, kerasa nyaman ya, sudah enak nafasnya ya. Kemudian ibu lakukan setup tahap satu ya. Tahap satu ini karena nanti ini sebenarnya materi keempat tapi nggak apa-apa saya sampaikan dulu ya. Apa namanya? Tahap satu ya, nanti ada kalau memang belum nih ada tahap dua, tahap tiga seperti itu. Maka saya bilang tahap satu. Ini titik energi. Ya, setupnya kurang lebih begini, Bu. Sebenarnya besok, lusa itu saya kasih setupnya, tapi nanti saya kasih juga ya. Begini, Bu. Meskipun saat ini, Ibu mau catat sekarang juga boleh, atau nanti Ya. video ini dah mau dicatat ya. Ya. Ya, Mas Rizky, Assalamualaikum.
Ya, ini tadi kita langsung masuk Mas Rizky ya. Nah, sama Ibu Sunarwi dari Surabaya juga ini kita mau langsung praktek pelepasan. Nanti Bismillah nggak hilang lagi nih rekamannya kemarin itu bagus banget. Ada seorang pengusaha properti ya dari Bojonegoro ya. Beliau cerita ya dari perjalanan dari banyak masalah kemudian sekarang sampai di titik ya luar biasa lah udah memahami esensi dari MKSO ini. Tapi hilang, saya salah klik, nggak bisa dikejar ya, nggak bisa di recovery. Nah ini Mas Rizky ada Ibu Sunarwi dari eh, Surabaya mau melakukan rilis, ada ketakutan, kekhawatiran, bisa nih, Assalamualaikum. tapi eh, kalau sudah di jalan raya itu goyang, dan mental. Sudah Bu, Udah, ya kalimatnya begini Bu, kalimat pertama adalah menyetujui adanya emosi ini ya. Jadi kalimatnya begini, meskipun saat ini saya sedang merasa, nah merasa apa? Ibu jabarin tuh, satu, dua, tiga. Mas Rizky juga mungkin begitu ya. Ini Mas Rizky kan pengusaha toko bangunan ya. Kita langsung saja nggak apa-apa Mas. Sebenarnya ini materi untuk lusa, tapi nggak apa-apa. Ini direkam. Ya. Meskipun saat ini saya sedang dihadapkan, saya sedang merasa, ya, mm-mm, merasa apa? Misalkan contoh Ibu mm-mm. bilang tadi, meskipun saat ini saya sedang merasa, saya takut kalau bawa mobil di gang ketemu dengan berhadapan dengan mobil dari arah berlawanan. Saya merasa khawatir kalau bawa kendaraan kemudian ada yang nabrak dari belakang sehingga lampu belakang pecah karena harga Yang- mahal. Ya. Ibu pilih kalimatnya ya, dirilis mm, saja. Nah, meskipun saat ini saya merasa itu disebut tadi mm, ya, dilanjut ya, kalimatnya. Saya memilih untuk tetap bahagia tanpa syarat. Saya memilih untuk tetap bahagia tanpa syarat. Sudah ya, lanjut lagi. ya. Saya menerima diri saya apa adanya. Wahai diri sejatiku, aku mencintaimu, aku menyayangimu, aku memaafkanmu. Wahai diri sejatiku, Ya, aku mencintaimu, aku menyayangimu, aku memaafkanmu. Ya, sambil terus nanti di sudah, udah, sudah ya. Nah, lalu dilanjut. Dan atas kuasa izin ridhomu, ya Allah, atas kuasa izin ridho, atas kuasa izin ridhomu, ya Allah, aku izinkan diriku membersihkan, melepas rasa, disebutin lagi itu tadi. membersihkan, Membersihkan, melepas rasa atau perasaan, lalu disebutin lagi tuh perasaannya tadi itu apa. melepas rasa, ya, Disebutin ya, perasaannya kemudian disebut. Dilanjut dengan kalimat, saat ini juga sepenuhnya, semuanya, sekaligus selamanya. Saat ini, sepenuhnya, semuanya, saat ini juga sekaligus semuanya selamanya. itu selamanya, Ya, untuk kebaikan hidupku. untuk kebaikan hidupku. Nah, udah itu. Sudah sampai situ? Sudah. Nah, itu untuk kebaikan hidupku. Lalu bisa dilanjut, bisa cukup sampai sini juga bisa dilanjut tambah satu lagi juga bisa. Atas Mm-mm. kuasa izin ridhomu ya Allah,
Aku izinkan diriku Aku semakin izinkan dulu. ya, semakin nah semakinnya ini disesuaikan yang mau ditanamkan itu apa? Semakin tenang, semakin berani mengendarai sepeda. Jadi setelah semakin ini spesifik Bu ya. Ya, Kalimat perintahnya itu spesifik. semakin bijak mengambil keputusan itu ya. Ya harus kongruen sama yang di atas Bu ya. Kalau misalkan Ya, yang di atas kan masalahnya emosinya apa ya nanti ya. Mm, masuk setelah kalimat yang program terakhirnya seperti ya juga apa yang diharapkan dari kan kalau di awal tadi ketakutan kekhawatiran diganggu ya, misalkan gitu. Jadi setup untuk memasukkan info dan program yang baru adalah sesuai dengan di atas tadi itu. Yang ya, betul sebagai betul. yang di atas itu tadi. Ya, ya. Baik, baik. Masuk ya. Masuk. Nah, sudah sampai di situ atau ditambahin juga bisa ya. Mm, Lagi aku mencintaimu, aku menyayangimu, aku memaafkanmu, ditambah juga aku pasrah, aku ikhlas, aku ridho, aku pasrah, aku ikhlas, aku ridho. Itu. Aku pasrah, aku ikhlas, aku ridho. Nah, itu rumusnya Bu, setup pertama. Ya, mungkin tahap awal harus dibaca, ya. Ya, Harus dibaca, ya. Dirasakan, kata per kata pelepas itu dirasakan. Bismillah, alhamdulillah. Berdoa dulu juga boleh, minum air dulu juga boleh. Yang penting utama adalah nafasnya disadari dulu itu ada. Ya, ada yang fokus pada hidung, ada yang fokus pada nafas. Ya, fokus nafas. Sampai enak barulah diucapkan Bismillah, alhamdulillah. Meskipun saat ini saya sedang merasa takut, khawatir kalau bawa mobil itu pas berhadapan itu ya kayak ngomong Bu sama diri sendiri. ya, Jadi ingat logikanya bahwa kalau Ibu Sunarwi, Pak Rizky, Bu Sukini itu mengiyakan ada sebuah emosi dari pikiran dan perasaan yang negatif masuk ke dalam diri, maka logikanya pikiran, perasaan, emosi negatif itu pun juga bisa keluar dari dalam diri. ya. Masuk ya? Masuk. Nah, itu. Jadi kan ini tentang penerima dan pelepasan saja. Sesuatu menjadi sakit, menjadi sengsara itu karena kita belum menerimanya saja. Sebenarnya kalau diterima itu kan enak. Bisa masuk Bu ya, Bu Sukini ya. Bu Masuk, masuk. Puan Narwi ya. Masuk, masuk. Masuk, masuk. Nah, itu yang kedua tadi apa Bu? Lupa saya. Yang pertama takut nyetir mobil, yang kedua itu itu apa demam panggung. Jadi kalau misalnya aku ke depan ngomong ada banyak orang terus pakai speaker itu langsung keringat dingin, tangan dingin, kaki dingin gitu. Ya, itu juga caranya sama, ya, caranya sama. Tinggal nanti narasinya, emosinya dirilis dulu, harus ditulis memang nanti Bu ya. Ya. Apa yang paling dominan ketika mau naik panggung atau ngomong sama orang, mungkin juga presentasi. Kalau saya dulu juga merasakan presentasi one on one, karena kebetulan yang suka saya hadapi itulah orang-orang yang menengah ke atas. Karena kalau dalam ranah bisnis itu begini ya, ini Pak Rizky, Bu Sukini, Bu Sunawi. Saya kalau presentasi bisnis itu begini, presentasi ke orang yang menengah ke bawah, energinya juga sama. Betul ya? Hmm. Hmm. Presentasi ke orang yang menengah ke atas, energinya juga sama, ya kan? Hmm. Peluangnya juga sama kan? Tetapi kan Hmm. lebih 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 berpeluang ke yang menengah ke atas. Betul. Hanya tantangannya menengah ke atas ini kan secara SDM juga Betul, bagus. ya sehingga saya awal itu grogi Bu gitu kan. Oleh sebab itu saya juga Kamu udah melakukan tapping ini, ya. Nah, jadi nanti dirilis juga emosi yang paling dominan muncul itu apa sih? Apakah keringat dingin? Apakah terbata-bata? Kalau secara spiritual kan, secara agama kita diajarkan
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Itu supaya tidak ada kekakuan, ya, seperti itu. Nah, itu secara spiritual. Nah, sebenarnya kalau ini bisa masuk di level esensi hakikatnya, energinya juga sebenarnya sudah beres, Bu Sunarwi. Coba nanti Iya, ya, jenengan buka, baca artinya itu. Ya Rabbi srohli, ya, sodri, wasirli, dan baik, seterusnya. Nah, baik, Ustaz, baik. itu seperti jangkar emosi untuk apa? Untuk memanggil energi bahwa Bismillah Allah bersama kita. Jadi ngapain takut presentasi, ngapain takut menghadapin orang gitu. Ya, Ya, tapi baik. nggak apa-apa. Tahap awal itu memang mungkin harus merilis beberapa emosi yang logik, yang masuk akal. Bahwa, oh ya demam panggung. Oh ya pegang mic saja udah gemeter. Ya kan? Atau juga harus pakai ini ya, note ya. Ya, harus pakai note urut. Habis ini ngomong apa, habis ini ngomong apa, habis Ya, oh kalau itu pasti kan, kalau presentasi kan harus ada ah, tahapan yang biasanya bawa flowchart. Saya dulu awal-awal juga begitu. Nah, nanti Ibu rilis itu aja dulu, ya. Nanti mungkin narasinya bisa seperti ini. Bismillah, alhamdulillah, meskipun saat ini saya sedang merasa kalau saya mau ngomong ke orang itu kok yo grogi, yuk hilang yang udah di kepala itu hilang, ya. Udah ya, berangkatnya tadi mau ngomong A B C tadi sampai panggung hilang. Saya memilih untuk tetap bahagia penuh syukur tanpa syarat. Saya mencintai diri saya apa adanya, saya menyayangi diri saya memaafkan diri saya. Nah, seperti itu. Dan atas kuasa ya, izin ridhomu ya Allah, saat ini saya mengizinkan melepaskan sepenuhnya sepenuhnya saat ini juga selamanya atas emosi yang disebutkan tadi. Atas rasa ya, saya suka grogi, suka dan sebagainya seterusnya. Itu diulangi lagi. ya. Nah, begitu. Bisa diterima, Bu ya. Bisa, bisa. Nah, itu dilakukan beberapa kali, Bu ya. Berapa kali, mungkin 3, 5, 7, atau lebih ya, tergantung dari jenengan sendiri. Ya, penerimaan ya, jenengan sendiri. Menerima itu ada, kemudian dilepaskan, kemudian diterima, masukkan lagi dengan penerimaan yang baik, yang baru, yang positif. Nggih? Ya, Ya. ya, ya, ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga apa? Tadi? Yang kedua itu begitu saya punya rencana sudah matang ya, misalnya hari ini aku akan mengerjakan A gitu ya. Saya nggak ada plan yang lain selain A. Ya. Tiba-tiba aku harus berubah ke plan B atau plan yang lain tanpa kesiapan. Itu Itu sabotase. berantakan. Itu bisa jadi mental abundance atau juga masuk ke eh, mental block, Bu. Jadi di audio yang tadi pagi ya, bahwa yang namanya mental block itu juga bisa masuk kategori abundance mental abundance block. Contoh gini, Hmm. misalkan Ibu grogi presentasinya itu adalah presentasi ketika presentasi bisnis ya. Berarti kan ada bisnis itu kan profit ya. Jadi Ya, eh, ibu itu grogi ketika presentasi bisnis, maka itu ada hubungannya dengan mau menerima rezeki, mau menerima keberlimpahan. Nah, maka mental block itu masuk abundance block. Nah, kalau narasinya ibu tadi mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada plan B, karena menurut penelitian memang kalau kita ada plan A, plan B, yang tertarik adalah plan B. Karena di situ ada namanya energi toleransi. hmm. Pernah kita bahas, Bu, ya, masih ingat nggak? Ada energi Enggak. toleransi. Jadi kita itu akan selalu tertarik kepada energi toleransi itu, Bu. Maksudnya begini, Hmm. misalkan nih, Ibu punya plan A, project oke lah 100 juta. Mau ngedil, close the deal sama klien ini, misalnya klien A ya. Oke, close the deal 100 juta, wis. Tetapi di bawah sadar itu kayak ada sesuatu yang mengatakan nggak close the deal 100 juta pun nggak apa-apa. Nah, ini 50 juta wis nggak apa-apa, aku masih untung. Paham ya? Hmm. Nah, Ya, energi yang terpancarkan itu adalah yang energi toleransi ini. yang kedua itu ya. Yang kedua ini, nah itu yang tanpa Hmm. disadari, maka ada orang yang bilang, aku loh sudah kerja, aku tahu bahwa untuk
lunas hutang, untuk bertumbuh, aku harus belajar, harus baca buku, ikut. Aku tahu, dia tahu di level sadar kan. Tetapi Betul, betul. di level bawah sadarnya itu disabotase, ditarik terus. Wis lah turu awan ae lah, wis gak usah baca buku lah, wis gak usah ikut seminar lah, wis gak usah ngrokno wong iku lah gitu loh. Betul, kalau itu yang saya alami saat ini, Ustaz, karena saya kan mau mengajukan pengajuan harga ya. Dari tutup sama kap, itu aku menghitung kalau aku ajukan di harga 650 per piece, aku bisa untung sekian. Hmm. Tapi aku merasa, oh ini akan keberatan. Akhirnya aku membuat plan B, eh, mentok di 600, di 550 lah. Hmm. Berapa? 375 ditambah 370 ditambah 230. Mentok di angka 600 lah. Ya. Kalau gitu aja. Jadi seperti ini sudah tak persis ya kan ini kalimatnya ya. Ke depan aku harus presentasi, setelah kemarin presentasi itu aku harus presentasi untuk pengajuan harga. Nah, di dalam harga ini aku menghitung-hitung dari segala awal dan keuntungan, eh, mentok aku pertama aku ajukan di 650 tapi kayaknya orang keberatan lah. Jadi nanti kalau ditawar mentok di 600. Jadi penawaran angka ini deal di angka ini. Ya, kayaknya begitu ya. Yang saya di benak saya sudah tertanam seperti itu. Nanti kalau saya mengajukan presentasi, penawaran saya di angka 650, mentok deal di angka 50 karena pasti harus ada spinning untuk penawaran gitu. Hmm. Ya sama seperti yang Ustaz bilang, oke lah kalau ini aku betul. Masih dari plan A akan tertarik ke plan B itu betul karena aku lebih mengiyakan plan B-nya karena aku membuat plan A ini hanya sebagai pancingan gitu. Ya, maka strateginya adalah apabila batas toleransinya ini adalah bukan batas toleransi yang diinginkan, meskipun ini sudah menjadi sabotase internal, maka ibu strateginya adalah platform yang di delivery itu dinaikkan. Misalkan begini ya, oke, aku pengen mobil CR-V, Hmm. kan? Sorry, mau pengen mobil Pajero Sport, ya kan? Hmm. Tapi mungkin ternyata di dalam relung hati ada sesuatu yang bilang, "Ah, Avanza wis gak popo. Priwai. Terima aja tas gak popo, alhamdulillah." Itu pasti ketariknya ke Avanza. Ya. Alam semesta bekerja gitu, maka istilah guru saya bilang tuk ting tang ting tungnya itu ikut katanya Pak Soekarno, bermimpilah setinggi langit ketujuh, nanti kalau jatuh itu di bintang-bintang kan begitu. Nah, Hmm. ditariklah ke CRV, mungkin dari Pajero ke CRV. Ya sama, kalau ibu tadi permainan angkanya adalah oke, sebenarnya batas kecukupan maksimal profitnya adalah misalkan eh, 600 juta ya kan. Maka ibu tariklah ke delivery platform, delivery ke angka 800 juta mungkin. Jadi nanti toleransinya, goalnya Tetap itu di adalah goal di 600. batas toleransinya itu loh. Paham ya? Ya, ya. Nah, Paham, paham. jadi jatuhnya itu adalah di batas toleransi, tetapi di batas energi toleransi yang memang maksimal gitu. Ya. Nah, strategi deliverynya apalagi ya, kembali lagi bisnis itu kan gampang sebenarnya. Ini kayak Mas Rizky nih, pengusaha ini ada di Bojonegoro nih, pengusaha bahan bangunan ini ya. Kita ada klien, dia Ya, dia pengusaha bahan bangunan yang omsetnya miliaran. Sebenarnya bisnis itu begini, tiga saja cari. Ada value, ada benefit, ada diferensiasi. Ya kan? Ide bisnis kita atau bisnis kita yang sudah jadi produk, entah itu jasa, sebentar 9 menit lagi habis Bu ya, Bapak. Nah, jadi gini, produk kita entah itu jasa, entah itu barang, cari tiga hal ini. Pertama adalah value, oke, nilai, nilai tambah bagi customer mungkin, itu dicari, digali. Yang kedua adalah benefit. Benefit ini kan ada dua, benefit rasional, benefit emosional. Begitu ya Bu Sunari ya, Mas Rizky ya. Ya. Nah, busuk ini. Benefit. ya. Yang ketiga adalah diferensiasi. Diferensiasi ini zaman sekarang ini butuhnya luar biasa. Kenapa? Karena diferensiasi itu pembeda ya. Yang punya jualan kayak Ibu Sunari pasti ada juga. Yang punya bisnis jualan kayak Pak Rizky pengusaha itu bahan baku juga banyak. Yang jualan bakso banyak. Tetapi temukan alasan kenapa orang harus close the deal sama kita. Salah satunya adalah dicari sisi diferensiasinya ini.
Paham ya? Nah, Ya. tiga hal ini, Bu, value, benefit, diferensiasi ini bisa dimasukkan nanti di program setup untuk batas toleransi itu. Jadi nanti kita ketarik ke toleransi, tapi toleransi yang memang masih maksimal, masih Ya, wah. masih masih untungnya masih oke gitu ya. Ya, seperti itu. Kadang kan ketika saya, mungkin tadi kalau ini saya agak cepat, tapi Alhamdulillah Ibu Sunari bisa menangkap ya. Ketika Ya. tadi, biasanya ketika saya sampaikan begini, oke, batas toleransi. Tapi nge-up-nya gimana? Pertanyaan itu kan biasanya muncul. Oke, nge-up delivery-nya gimana? Presentasinya gimana? Ya karena harusnya pertanyaan tidak muncul ketika dia tahu bahwa, oh ya, aku punya value, produkku punya value, produkku punya benefit rasional dan emosional, dan produkku juga punya diferensiasi yang kuat. Ini aja disampaikan. Ya, Paham ya? paham. Ini mohon maaf ini Bu Suk ini, Bu Mas Rizky ini, Bu Sunarwi ini kelasnya kelas berat memang ini ya Bu ya. Tapi kalau video ini diulang-ulang insya Allah dipahami. Ini juga berdasarkan pengalaman juga Ibu Bapak. Nggih. Terjawab kira-kira Bu ya. Jadi Oh, kenapa betul. ke bawa ke plan B ya? Karena mengiyakan aja plan B. Tapi kan aku nggak punya plan B. Enggak, secara sadar nggak punya. Secara sadar. Tetapi di bawah sadarnya itu sudah ada. Ya. Tanpa Kalau bisa. kalau ini aku kalau penawaran harga aku selalu ada plan A, plan B dan mentok harus di plan B dan selalu tertarik di plan B. Makanya saya mengiyakan ketika itu oke lah itu plan B. Tapi ketika saya ada suatu perkara kayak tadi itu kan nggak ada rencana ya. Jadi hariku satu hari itu berantakan sampai masuk angin gitu. Itu nggak bisa menerima keadaan gitu. Aku kok harusnya membersihkan rumah masak. Kenapa aku harus pergi? Ya itu loh. Hanya itu aja loh. Sesimpel itu loh. Kenapa kok jadi masalah gitu ya Ustaz? Saya rekomendasikan Ibu Zukin ini nanti tak foto Bu ya, bukunya ada di ruang sebelah ya. Buku-buku itu judulnya adalah sebuah seni bersikap masa bodoh, bodoh amat. Ternyata itu buku buku Foto ya. the best bestseller dunia ya, yang di situ sebenarnya buku itu buku psikologi untuk mengasah kita satu berpikir jernih, yang kedua apa memilah dan memilih mana sih kita misalnya dihadapkan pada empat keadaan ya di mana emosinya ini kita di apa ya emosinya ini kita harus bagi-bagi nih. Maka di buku itu diajarkan bagaimana sih kita memilih atau fokus pada sebuah data atau fakta atau keadaan dan emosi yang memang lebih lebih utama. Kan ada hal utama, ada hal yang lebih utama ya. Nah, ketika kita bisa memilih pada hal yang lebih utama, maka hal-hal utama yang turunan nanti bisa bisa emosinya juga redup, dan nanti kita akan sadar bahwa iya, ini hal yang lebih utama dan ini adalah hal yang bisa diabaikan. Nah, itu. Nah, itu tips dari saya untuk ketika dihadapkan pada pada kondisi yang boleh bilang. Jadi ya dilihat secara objektif, secara netral, ya, diatur dulu nafasnya, ya, tenang dulu, dilihat apa adanya dulu, lalu dibagi-bagilah emosi mana nih porsinya yang memang harus lebih utama kita fokus di situ. Tuh. Nah, yang lain-lain penerimaan-penerimaan, rilis emosi ini kan sebenarnya mulai dari kalau yang pertama itu beres, ya, nafasnya beres, objektifnya beres, netralitasnya beres, ya, itu nanti yang bawah-bawah juga terjadi penerimaan secara otomatis. Kira-kira begitu, ya. Dan ingat bahwa segala sesuatu itu tidak berarti sampai kita sendiri yang memberikan arti, ya. Semua itu netral. Yang paling utama adalah reaksi kita atas hal-hal tersebut. Ya memang ini butuh sebuah pengalaman, butuh sebuah proses ya untuk bisa rilis masuk dalam banget di aspek-aspek seperti ini. Jadi energi kita itu Mohon diulang quotes tadi Ustaz. ya, Semua itu netral, tidak ada arti sampai kita sampai kita memberi sendiri arti. memberikan arti. Itu dari Marcus Aurelius, filsuf Yunani, bahwa semua hal itu nggak ada arti, Netral. netral. Hmm.
Mm-mm. tidak ada arti. Nggak ada artinya sampai kita Sesungguhnya sendiri kita yang memberi membuat. arti, Mm-mm. terus Ya itu udah reaksi kita itu lebih 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 utama reaksi kita itulah. gitu. Jadi pernah dengar kisah ini kan ya, kisah udah mau habis tapi ini nggak apa-apa nih, saya singkat aja. Ada kisah seorang marketing ya dikirim ke Afrika, yang satu anggap saja namanya Anton sama Budi, ya marketing sepatu, Anton sama Budi. Di sana di Afrika dilihat bahwa banyak orang yang nggak pakai sepatu, nggak pakai sandal. Si Anton bilang begini, ditanya sama bosnya, gimana setelah kamu observasi? Waduh, nggak bisa bos. Di sana tuh nggak ada yang pakai sandal, nggak ada yang pakai sepatu. Nggak bakalan nggak bakal berhasil market kita di sana, bis kita di sana. Itu si A bilang. Nah si B beda lagi. Gimana B? Keren bos, mantep. Di sana nggak ada yang pakai sandal, nggak ada yang pakai sepatu. Kita edukasi mereka bos, pentingnya pakai sandal, pakai sepatu. Kita akan jadi yang nomor satu di sana. Mm, Itu. Jadi dua satu keadaan yang sama, reaksinya berbeda. ya Memang berbeda. bergantung kita saja. Ya, Mas Rizky ya. Jadi jangan menyalahkan pasar. Maaf, Pasar Pak itu. Ustadz, sebentar. Saya potong sebentar. Hmm. Tadi gimana? Yang semua itu tidak ada artinya, semua itu netral. Gimana tadi? Semua itu Soalnya netral. putus-putus. Semua itu Semuanya itu tidak ada netral, artinya. Sampai kita sendiri yang memberikan arti. sampai kita sendiri memberikan arti. Oh iya, iya. Iya, kan Oke. bagaimana kita memberikan arti ya di dipengaruhi oleh faktor pendidikan, pengalaman, ya kan? Ya, asumsi persepsi itu kan dibangun oleh ada sekitar 7 hal ya. Nah, seperti itu. Oke ya, 2 menit lagi Oke, akan oke, paham, Pak Ustadz. dirinya. Insya Allah, ini saya langsung nabrak, langsung masuk model praktek tadi di awal Bu Sunarwi, nggak apa-apa ya. Jadi harapannya Bapak Ibu dan teman-teman sudah bisa merilis emosi yang paling dominan. Kemudian dilakukanlah pelepasan. Tahap 1, ya. Nanti ada tahap 2, tahap 3, dan sebagainya. Tergantung karena titik-titik meridian di badan kita itu, tiap orang itu beda-beda dominasinya. Oke. Jadi nanti cocoknya yang mana, pasnya yang mana, itu yang akan diulang di dalam diri panjenengan masing-masing. Oke, baik ya. Saya rasa itu aja. Selamat eh, menunggu buka puasa. Jumpa lagi besok. Insya Allah disimak materinya, dikerjakan tugasnya. Insya Allah. Ini berkah barokah waktu, hati, ilmu, rezeki untuk kita semuanya. Lebih kurangnya mohon maaf. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Ibu. Ibu Terima kasih, Pak Ustadz. Wi, Ibu Mas Rizky. Ini mau foto dulu boleh? Keluarin kameranya dulu nggak apa-apa ya? Ada Oh waktu ya, benar, benar. Ibu Cuki ini mungkin 29 detik. Wah, Mas Rizky ternyata ganteng ini. Ya ini. Ya, Masya Allah. Ya kayaknya kalau rambutnya dipotong, jenggotnya dipotong, rezekinya lancar. Amin. Amin, amin, amin. Oke ya. Iya. Oke. Kita tunggu mati sendiri aja ini langsung. Ya, Mas Rizky. Ya. Bu. Oh ya, ini Bu Suki nih. Saya lagi.